Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Nune Channel. Kembali saya Agus Salim menyapa Anda di official channel dari Media Center MWCNU Purwosari. Dan seperti biasa, kami akan membawakan topik-topik yang hangat tentunya seputar kegiatan di MWCNU Purwosari. Pemirsa, sore hari ini saya akan membahas topik tentang peran besar LP Ma'arif NU di lingkup MWCNU Purwosari dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah hadir bersama saya pembina dari LP Ma'arif MWCNU Purwosari, Bapak Haji Nasrullah. Saya sapa beliau setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Nune Channel, seperti yang saya sampaikan, sudah hadir bersama saya. Beliau ini Bapak Haji Nasrullah, 2 periode selaku Ketua LP Ma'arif di MWCNU Purwosari, dan hari ini beliau diberikan amanah sebagai pembina karena sudah begitu banyak pengalaman di lingkup LP Ma'arif. Hari ini beliau diberikan amanah sebagai pembina di LP Ma'arif NU di MWCNU Purwosari. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bagaimana Agus, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sehat, Mas Agus. ya? Sehat, Baru sehat. Terima saja kasih. datang dari melaksanakan ibadah haji kemarin. Oke, Ya. Alhamdulillah. Berapa lama ikut ONH Plus itu ya? Oh, enggak, reguler. 40 hari. 42 hari. 42 hari. Lancar saja perjalanan Alhamdulillah. ibadah haji. Sama ibu semua itu berjalan. Pak Iya, Nas ya. sama nyonya. Alhamdulillah. Iya. Tentu kita semua juga didoakan ketika Iya. di Makkah. Iya, insya Allah Ketika di semua teman-teman Makkah sudah Rasulullah. Amin. masuk di dalam doa kita. Mudah-mudahan doa untuk kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya, Pak Nas, hari ini kita akan berbincang-bincang santai sesuai kapasitas Pak Nas di MWCNU Purwosari sebagai pembina di LP Ma'arif di lingkup MWCNU Purwosari. Ada tema yang akan kita angkat di dalam perbincangan santai kita di sore hari ini, peran besar LP Ma'arif MWCNU. Secara general nanti kita akan bahas dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Pak Nas, kalau boleh tahu di awal ya, coverage area bidang garapan dari LP Ma'arif ini boleh diceritakan? Oke. Terima kasih Mas Agus. Mas, sebenarnya LP Ma'arif MWCNU, Lembaga Pendidikan Ma'arif MWCNU. Ya, ya. Nah, sebenarnya secara struktural MWC LP Ma'arif atau LP Ma'arif pada umumnya itu hanya menangani bidang garapan pada pendidikan-pendidikan formal, mulai dari SD, ya. MI, MTS, SMP, sampai ke tingkat SMA, Alia, SMK. Nah, namun di Pasuruan, di PC LP Ma'arif Pasuruan itu sekaligus ada titipan untuk mengelola Madin. Oh gitu. Khusus di Pasuruan. Sebenarnya struktural Madin itu wilayahnya RMI, cuman ada sedikit titipan untuk dibantu oleh Ma'arif dalam menangani peningkatan kualitas pendidikan di Madin. Begitu Mas Agus. Jadi Madin juga di cover juga oleh LP Iya, Ma'arif. di LP Ma'arif PCNU. Oh, di PCNU. gitu. Tapi sampai ke tingkat MWC sudah diserahkan kepada FKDT. FKDT ya. Forum Komunikasi Dinia Takmilia. Begitu. Itu yang khusus spesifikasi bidang garapannya memang untuk menangani Madin. Tetapi di PCNU itu masih di cover oleh LP Ma'arif ya. Di cover, apa kira-kira membantu. ininya, kira-kira efektivitasnya ketika di cover oleh LP Ma'arif semua, apakah lebih ini atau gimana? Ya, awalnya kira-kira tahun 2010 itu Madin itu perlu pembinaan secara intensif. Sedangkan di RMI PCNU Kabupaten Pasuruan kurang begitu aktif, bukan nggak aktif, kurang begitu. Ya, Robito Mahid. Kelihatannya kurang. Kelihatannya nggak kelihatan, meskipun ada.
Nah, sehingga memerlukan bantuan dari PC LP Ma'arif NU untuk membantu. Sekedar membantu ya, bukan bidang garapan yang pasti. Membantu RMI untuk ikut menangani Madin. Terutama pada waktu itu banyak Madin-Madin yang tidak mempunyai Menkumham, akhirnya dibantu oleh PC LP Ma'arif. Begitu. Ya. Karena tentu juga untuk memudahkan bagaimana pemerintah bisa mensupport secara tambahan amunisi atau kita tidak bicara amunisi, apa itu bantuan dalam bentuk finansial untuk penguatan akan terjadi kesulitan ketika badan hukum masih belum ada. Terbukti dengan bantuan Ma'arif, RMI akhirnya melihat dari Madin, apalagi pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Pak Bupati ada program Pak Mukidin. Ya, betul. Ini terlihat begitu luar biasa gerakan Madin, begitu hidup dimanapun sekarang ini. Nah, Pak Nas, boleh kita tahu, kita fokus ke concern kita ke kegiatan di LP Ma'arif ya. Boleh tahu kegiatan rutin dari LP Ma'arif sendiri, kita bicara lingkup di MWCNU. Di MWC LP Ma'arif NU Purwosari khususnya ketika saya menjadi ketua pada waktu itu 2 periode kemarin sampai 2022 ini kemarin terakhir ini ya. Yang pertama kita hanya pendataan itu harus selalu kita harus aktif dalam pendataan, karena banyak lembaga-lembaga yang memang perlu data yang valid, data yang real. Kadang hari ini ada muridnya, kadang muridnya berkurang, kadang bertambah. Ini naik turunnya itu luar biasa. Sehingga pendataan ini harus selalu aktif. Sehingga ketika pendataan ini sudah jelas, data kita sudah valid, baru kita menyusun rangka-rangka pembinaannya. Nah, kalau datanya saja tidak valid, bagaimana kita akan melakukan pembinaan? Nah, maka dalam melakukan pembinaan harus kita awali dengan pendataan yang real dan valid. Ya, ada sudah terdeteksi berapa jumlah lembaga pendidikan Ma'arif yang ada di Kecamatan Purwosari ini, dari tingkat dasar, tingkat menengah pertama sampai tingkat menengah atas? Di LP Ma'arif MWCNU ini ada memang yang lembaga itu miliknya LP Ma'arif, ada yang menjadi binaan Ma'arif. Nah, yang menjadi miliknya Ma'arif memang itu adalah asetnya LP Ma'arif. Asetnya LP Ma'arif secara hukum, secara kepemilikan, yayasan, tanah, semuanya ada, itu adalah miliknya Ma'arif. Salah satunya adalah SDI Ma'arif NU Martopuro. Nah, ini secara kebetulan juga saya pernah diminta untuk menjadi kepala sekolah di SD itu selama 1 periode 5 tahun, kemudian ditambah lagi 1 tahun karena tahun tambahan itu harus akreditasi, saya harus ngawal. Nah, sehingga saya menjadi 5 tahun di sana. Ini satu-satunya di Kecamatan Purwosari? Di Kecamatan Purwosari yang menjadi miliknya LP Ma'arif ya? LP Ma'arif adalah SDI Ma'arif NU. Yang lain adalah binaan. Untuk tingkat SD yang ada di wilayah MWC Ma'arif ada 2, yaitu SD Ma'arif NU Martopuro, kemudian SDI Madinatul Ilmi yang ada di Sekarmojo. Untuk MI ada 17 lembaga, untuk MTS ada sekitar 8 lembaga, untuk tingkat SLTA yang bergabung kepada Ma'arif ada sekitar 8 lembaga juga. Ya. Itu yang ada di MWC LP Ma'arif. Yang lain bergerak di bawah naungan yayasannya masing-masing, tetapi tetap menjadi binaan dari LP Ma'arif ini. Mereka memang sudah mempunyai badan hukum sendiri, mempunyai yayasan sendiri, tapi karena mereka adalah, atau yayasan ini adalah milik dari warga NU, mereka mau bergabung menjadi binaan MWC LP Ma'arif NU. Ya, karena bagaimanapun LP Ma'arif ini adalah lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang concern utamanya memang untuk mengurusi pendidikan ini. Nah, Pak Nasrullah, kita tahu
banom, salah satu banom di NU itu ada pergunung, ya. Oh iya. Apakah ada benturan bidang garapan antara LP Ma'arif ini dengan pergunung, Pak Nas? Untuk LP Ma'arif itu menangani kelembagaan secara utuh, baik dari kelembagaannya, dari tentang kemudian sarana prasarananya, kemudian dari kurikulumnya, dan memang kepedulian Ma'arif itu sangat tinggi, sehingga lembaga-lembaga miliknya warga NU yang belum masuk di dalam binaan kita tawari untuk menjadi binaan. Nah, ini bidang garapannya LP Ma'arif, termasuk kepada gurunya nanti. Sedangkan Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama itu khusus menangani tentang guru, terutama nanti ada pembinaan tentang peningkatan SDM-nya. Peningkatan kompetensi, ya. Kompetensi dan SDM-nya itu nanti. Begitu. Jadi kalau untuk LP Ma'arif lebih luas mungkin. Lebih luas. Ya. Dari sisi kelembagaan, termasuk dari SDM. Kalau Pergunu ini memang fokusnya hanya untuk menangani SDM para guru-guru Nahdlatul Ulama ini. Nah, Pak Nas, selama ini adakah kontribusi yang sudah benar-benar diberikan secara nyata dan tampak betul hasilnya? Kita tahu bahwa keberhasilan pendidikan, bagaimana NU ini juga ikut serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui LP Ma'arif ini. Kontribusi nyata yang telah diberikan oleh LP Ma'arif yang konsen utamanya menangani pendidikan, boleh disampaikan. Selama ini memang banyak kendala-kendala yang kita temui di lapangan. Namun kendala-kendala yang kita temui di lapangan tidak membuat kita kemudian pesimis, tidak membuat kita kemudian putus asa, tapi itu merupakan tantangan yang harus kita jawab. Challenge, ya? Iya, harus kita jawab. Nah, memang sampai hari ini prestasi-prestasi yang kita raih belum menasional, yang untuk di MWC Ma'arif Purwosari. Tapi yang di PC sudah ke tingkat nasional. Nah, kita akan mengikuti jejak di PC. Karena kita juga menjadi binaan juga dari PC LP Ma'arif NU. Sehingga kontribusi akan kita berikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah binaan atau milik LP Ma'arif. Kita harus betul-betul fokus di dalam peningkatan kualitas, terutama peningkatan di sarana prasarana. Kita bisa bersonding dengan pemerintah daerah untuk mengajukan usulan yang ada di lembaga-lembaga itu. Misalkan lembaga yang pernah saya pegang ini, yang awalnya mohon maaf dalam tanda kutip kayaknya tidak layak disebutkan sebagai lembaga pendidikan, tapi alhamdulillah hari ini sudah pantas disebut sebagai lembaga pendidikan Ma'arif NU. Lebih maju, Pak Nas, ya. Jauh. Insya Allah. Pelompatannya. Berapa tahun? Alhamdulillah. 2 periode? 1 periode? Sebenarnya hanya 1 periode, 4 tahun. Ditambah. Nah, karena masa bakti saya sudah habis, saya mau turun, kemudian tahun berikutnya ada akreditasi. Maka saya diminta oleh PCNU untuk mengawal akreditasi dan di SK kembali untuk menjadi kepala sekolah. Apa hasil akreditasinya waktu itu? Alhamdulillah sampai hari ini hasilnya adalah B. Oh, luar biasa sudah, ya. B. Awalnya belum terakreditasi, kemudian C, sekarang menjadi B. Jadi terus setapak demi setapak naik. Ya, kita tentu sama-sama berharap, Pak Nasrullah, bahwa lembaga pendidikan kita ini yang berada di naungan Ma'arif tidak pernah kalah saing, ya. Fastabiqul khairat kan ini. Pada prinsipnya kita berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Hari ini lembaga-lembaga pendidikan begitu luar biasa geliatnya. Banyak kita tahu. Kalau kita bicara di Malang itu, ya, saya dengar ada beberapa lembaga madrasah yang, tapi ini memang di bawah naungan negeri. Ini yang sudah begitu luar biasa capaian ininya, prestasinya. Bahkan ada wali murid itu yang satu tahun sebelum tahun pelajaran itu sudah mendaftarkan putra putrinya dan
dengan budget yang tidak ringan, saya pikir. Betul. Dan orang tua tidak memikirkan hal itu. Pernahkah hal ini menjadi bahan perenungan bagi LP Ma'arif bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas itu selalu identik dengan budget yang tinggi? Bagaimana LP Ma'arif menanggapi hal ini? LP Ma'arif NU itu memang tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas di pendidikan yang ada di bawah binaan LP Ma'arif, baik kualitas SDM-nya, kualitas lembaganya, kualitas prosesnya, semuanya kita ingin meningkat, ingin berkualitas. Namun di dalam perjalanan itu di sana sini mesti ada kendala. Nah, di dalam menghadapi itu kami selalu berusaha semaksimal mungkin. Kami memang sering sama teman-teman, sesama kepala sekolah, dengan pengurus itu merencanakan bagaimana Ma'arif ke depan. Lembaga-lembaga pendidikan milik saudara-saudara kita di sana dan di sana itu kayak begini. Kenapa kita masih begini? Harusnya kita mengikuti jejak mereka. Nah, hari ini kita sudah pernah melakukan studi banding ke Sabilillah, kita pernah studi banding ke Sidoarjo milik NU, kita studi banding ke SD di SDNO milik PCLP Ma'arif di Bangilan, Pasuruan. Itu juga bagus, sudah menasional. Nah, dengan sekolah yang berkualitas, maka semuanya akan meningkat, termasuk kesejahteraan orang-orangnya di dalam akan juga meningkat. Termasuk biayanya, Pak Nas? Termasuk biayanya. Karena biaya yang sangat fantastis tadi itu, maka imbasnya ya kepada para pelaku pendidikan, tenaga pendidikan dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena bagaimanapun tenaga pendidik ini harus beres urusan segala sesuatunya, maka mengajar nanti bisa fokus begitu ya. Nah, kalau kita pakai logika terbalik, Pak Nas, lalu warga Nahdliyin yang mohon maaf dengan background ekonomi yang middle to low, tetapi kita sama-sama punya hak dong bahwa anak-anak kita ini juga pinginnya sekolah, menuntut ilmu dan belajar di lembaganya NU yang berkualitas. Sementara benturan dengan kondisi financial tadi. How to solve? Bagaimana untuk mengurai problem ini? Tentu kita punya ini ya. Kita harus ini dong, punya tanggung jawab moral dong. LP Ma'arif dalam hal ini yang menangani concern pendidikan, jangan kita speed untuk mutu segala sesuatunya, tetapi misalkan lembaga-lembaga di bawah naungan Ma'arif sudah bisa mencetak generasi-generasi, tetapi ada sebuah konsekuensi bahwa budget yang bayar harus mahal. Bagaimana dengan warga NU dalam kondisi ekonomi middle to low, menengah ke bawah? Tentu tidak bisa menikmati itu. Sementara ini memang kita semuanya paham, ya. Apalagi masyarakat di wilayah perdesaan. Nah, sedangkan bidang garapan kita adalah di daerah pedesaan. Nah, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas sebenarnya tidak harus mahal. Asalkan para pelaku pendidikan ini, terutama di yayasan, harus betul-betul ikut berjuang. Kalau yang berjuang hanya para tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya saja, mereka akan capek di situ. Nah, sedangkan di lembaga-lembaga yang lain kenapa bisa meloncat begitu ya, survive begitu? Karena mereka punya orang-orang yang ikut berjuang untuk membela pendidikan di luar itu. Tenaga pendidik dan di luar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yayasan ikut. Nah, yayasan punya jalinan asmara yang luar biasa dengan berbagai lintas sektoral, sehingga banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Mensupport lembaga pendidikan itu untuk lebih berkualitas lagi dan lebih maju lagi. Nah, untuk kita yang di desa, kerjasama yang seperti itu masih sulit kita lakukan karena sasaran kita siapa yang kita akan ajak kerjasama, sama-sama semuanya. Ternyata yang rata-rata maju itu pendidikan yang ada di kota.
tetapi tidak menutup kemungkinan di desa pun juga akan bisa. Misalkan kita membuat sekolah alam. Nah, untuk membuat sekolah, ya lahan harus luas. Sementara ini warga NU terlalu banyak membuat lembaga pendidikan, sehingga fokus kepada satu pendidikan yang berkualitas sangat berkurang. Seandainya ada kebersamaan untuk fokus dititik beratkan pada lembaga pendidikan percontohan, di masing-masing kecamatan ada lembaga pendidikan percontohan, nah, insya Allah akan tidak bisa. terlalu banyak, tetapi Tidak harus banyak, ya sedikit dibuat lebih tapi berkualitas. lebih berkualitas, begitu. Ya. Menarik ini. Jadi tentu ke depan kita juga punya angan-angan Ya. atau ekspektasi bahwa Ekspektasi. semua warga NU mempunyai kesempatan yang sama Oke. untuk menitipkan putra-putrinya belajar di lembaga-lembaga milik NU yang kualitasnya tidak diragukan lagi dan tidak Oke. perlu ada konsekuensi biaya yang mahal tadi. Oke, Karena betul. jujur saja Pak Nas selama ini selalu identik itu, Ya. bahwa pendidikan Ya. yang berkualitas selalu identik dengan budget yang mahal. Nah, Pak Nas, selama ini support dari pemerintah daerah untuk LP Ma'arif melalui PC, Oke. melalui MBCNU? Pemerintah daerah sebenarnya sudah banyak membantu lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan ini, termasuk lembaga-lembaga pendidikan swasta, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Non-formal ya. Termasuk di dalamnya adalah Madin dan Pondok Pesantren. Madin dan Sudah Ponpes. mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak kurang dari 12 miliar oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan digelontorkan untuk lembaga pendidikan Melalui swasta Bosda itu. melalui banyak hal, BOP, Bosda, insentif dan lain sebagainya. Program-program yang memang digulirkan oleh pemerintah sebagai dana hibah. Nah, ini dana hibah. Cuman syaratnya kalau dana hibah kan tidak boleh kita setiap tahun. Nah, harus berselang-berselang. Nah, secara kebetulan ya, saya juga pernah dan mungkin perintis berdirinya FKK SD Swasta Kabupaten Pasuruan. Forum Komunikasi Kepala Sekolah Dasar Swasta se-Kabupaten Pasuruan, dan awal satu periode saya ditunjuk sebagai ketua untuk FKK SD Swasta. Di dalam kepemimpinan saya di FKK SD Swasta itu 5 tahun saya menjabat, sudah kita tata, sudah kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan bahwa pada waktu itu ada 63 SD swasta, kemudian kita bagi menjadi 3, ada 21 lembaga, dan 21 lembaga SD swasta inilah setiap tahun kita diberikan bantuan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui bidang Dikdas. Dan itu pure di bawah naungan NU ya? Bukan. Bukan. Semua SD swasta. Semua SD. Ada lembaga swasta milik NU, ada miliknya Muhammadiyah. Bahkan ada juga SDK, SD Kristen ya, SD Katolik juga ada. Contohnya di SD Panti Parama Pandaan, SD Baitani di Totor. Itu juga sama, pemerintah tidak membeda-bedakan. Perlakuannya sama. Di dalam hal memberikan support ke betul. pendidikan. Ya. Nah, menarik tadi ketika disampaikan sudah banyak support dari pemerintah daerah, kabupaten dalam hal ini. Di mana posisi Ma'arif ketika itu, Pak Nas, ketika pemerintah memberikan penguatan melalui Bosda, BOP, Ma'arif sebagai perantara atau bagaimana? Atau disampaikan secara directly ke lembaga-lembaga itu? Betul. Memang bantuan dari pemerintah yang berupa dana hibah itu memang langsung kepada lembaga. Langsung kepada lembaga. Posisi Ma'arif lebih pada kontrol mungkin. Posisi Ma'arif di situ adalah melakukan pembinaan. Lebih banyak dana itu adalah kepada sarana prasarana dan juga untuk kesejahteraan guru, insentif. Nah, disitulah Ma'arif akan berperan untuk ikut menentukan bagaimana sarana prasarana yang akan dibangun oleh lembaga pendidikan, terutama yang menjadi miliknya Ma'arif. Nah, Ma'arif akan intervensi di sana. Kalau yang bukan miliknya hanya memberikan saran dan masukan-masukan, begitu. Ya, ada nggak Pak Nas setelah sekian waktu support
dari kalau dulu kan tidak ada ya, zaman saya kecil mengaji di belum ada Madin dulu, mengaji di Langgar gitu, ya kan, sekolahnya di madrasah, sehingga saya tidak ada itu support dari pemerintah, belum ada itu. Nah, setelah support penguatan dalam bentuk bantuan hibah dari pemerintah daerah itu digelontorkan, ada nggak capaian, indikator capaian keberhasilan dari seberapa tingkat efektivitas dari support pemerintah ini? Memang seringkali kami dimintai pertanggungjawaban. Kami sudah menggelontorkan dana setiap tahunnya 32 miliar. Apa hasilnya? Mana hasilnya? Luar biasa. Bahkan pernah untuk khusus Madin, pernah dikumpulkan semua ketua DPAC FKDT kecamatan sekabupaten, diundang oleh anggota dewan di DPRD sana, ditanya. Mulai tahun 2010, 2011, 12, 13, kemudian kita diundang ke sana, kami sudah 32 miliar setiap tahun ini selama 3 tahun. Mana hasilnya? Sebuah konsekuensi logis hasilnya? Dong tentunya, ya kan? Betul. Bukan nilai yang kecil itu. Bukan nilai yang kecil. Itu adalah hal yang sangat perlu untuk dipertanyakan kepada lembaga yang sudah menerima dana bantuan dan itu. Lembaga harus mempertanggungjawabkan. Lembaga harus mempertanggungjawabkan. Ternyata apa? Di antara teman-teman semuanya bingung untuk menjawab. Padahal mereka sudah melakukan hal yang terbaik. Yang pertama untuk apa dana itu? Peningkatan sarana prasarana. Jelas, mudah sekali kalau untuk prasarana prasarana. Tapi bagaimana dengan karakter? Nah, setelah 3 tahun, mana hasilnya? Ternyata sekarang masih banyak anak SMA yang nakal-nakal, anak Madin yang akhlaknya kurang bagus. Ini masih banyak. Mana hasilnya? Akhirnya kami menjawab untuk membangun sebuah lembaga pendidikan itu bukan hanya membangun sarana prasarananya, tapi kita juga akan membangun mental dan karakternya. Kalau pembangunan fisik, sarana prasarana bisa tampak dengan jelas. Monggo dilihat dan terbukti nyata. Rata-rata mereka yang dapat bantuan 50, mereka akan menghabiskan dana sebenarnya 100 juta. Tidak untuk ada membangun infrastruktur, untuk membangun sarana prasarana. Ya. Tidak ada yang dapat bantuan 50 kemudian menghabiskan 40, tidak ada. Pasti di atasnya. 2 kali lipatnya. Karena masyarakat ikut berperan. Ketika lembaga pendidikan swasta mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka masyarakat pun akan ikut berperan dalam melaksanakan itu. Tetapi yang belum dijawab secara sempurna adalah bagaimana tentang pendidikan karakter dan mentalnya. Kemudian kami jawab bahwa untuk membangun sebuah mental, karakter, akhlak itu butuh waktu, proses yang panjang, sehingga tahap demi tahap harus kita lalui. Kalau dulu di kampung itu anak nuakal luar biasa, minum minuman keras itu merajalela, tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit sudah terkikis. Yang dulu judi sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah mulai terkikis. Mungkin dan merasa rikuh ya. Kayak tabu sekarang itu sudah. Kalau dulu sebelum ada Madin, wajib Madin ini kayaknya masih merajalela begitu. Ya. Karena bagaimanapun Pak Nas, kita sadari bersama ya, kita sama-sama sebagai orang tua juga mempunyai orientasi dan ekspektasi yang sama, bahwa tujuan pendidikan ini tidak hanya anak-anak kita ini mendapatkan ilmu, tapi satu tapakan di atas ilmu ini ada yang lebih penting lagi, yakni akhlak karimah. Berani nggak LP Ma'arif memberikan kuaran, memberikan jaminan bahwa ada satu komitmen yang begitu luar biasa dari lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Ma'arif, di bawah naungan NU, bahwa akan mendidik putra-putri ini menjadi generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Memang semboyan kami di lembaga pendidikan NU, khususnya di Ma'arif, akhlak qoblal ilm. Ya. Sebelum ilmu, akhlak dulu. Jadi kalau ilmu dulu diberikan, kemudian akhlaknya belakangan, ini biasanya ilmunya nggak masuk, atau tidak berbekas.
Ya. Tapi kalau akhlak dulu, kemudian diberikan ilmu, maka ilmu itu dengan mudah bisa masuk. Ya. Nah, makanya ada beberapa pepatah itu apa itu yang bunyinya kalau kita sedang menuntut ilmu itu tidak boleh al ilmu nurun. Ya, al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, akan menerangi semua yang tidak benar akan menjadi benar. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah, ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Ahli berbuat maksiat. Ya. Contohnya begini, seorang murid ya itu harus patuh kepada gurunya selama guru ini di koridor yang tepat, yang benar dalam syariat ya. Tapi saya kira nggak mungkin guru-guru kita ada yang melakukan hal yang di luar syariat lah. Kalau ada, itu adalah oknum yang memang mungkin kebetulan mereka lupa atau sedang ya lalai gitu ya. Nah, kita sudah mendahulukan itu ya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Sehingga kalau kita tanamkan kepada mereka, kita tanamkan bahwa dan dalam menuntut ilmu tidak boleh bersama dengan maksiat. Contohnya, gurunya ngajar sebagus apapun atau setidak bagus apapun guru mengajar, kita tidak boleh menghina, mengejek, mengolok-olok guru. Nggak boleh. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, nggak boleh membanding-bandingkan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Nah, kalau kita dalam menuntut ilmu sambil memaki gurunya gak enak, nah itu sudah nggak bisa masuk ilmu, sudah terhalang dengan perbuatan akhlak yang tidak bagus. Karena ada problem terkait akhlak tadi. Betul. Ya. Jadi ada hubungannya, ada keterkaitan antara akhlak dengan masuknya ilmu. Ya. Termasuk nanti akhlak dengan kesehatan. Itu semuanya ada apa namanya? Ada korelasi. Nah, ada korelasinya, betul. Ada korelasinya. Ada keterkaitan yang tidak bisa diputus. Ya, begitu luar biasa sebenarnya konsep yang telah dibangun oleh Nahdlatul Ulama melalui LP Ma'arif ini terkait concern Nahdlatul Ulama kepada pendidikan. Peran serta Nahdlatul Ulama di dalam rangka mensukseskan tujuan pemerintah melalui pendidikan ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir, Pak Nasrullah, pesan dari LP Ma'arif untuk warga Nahdien mempersiapkan pendidikan bagi putra-putrinya. Yang pertama, memang warga NU ini senang mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Cuman kadang-kadang mereka itu kurang kurang berhubungan dengan pengurus-pengurus yang ada di MWC. Kadang-kadang mereka dengan keinginannya sendiri mendirikan lembaga. Kadang-kadang tanpa berkomunikasi dengan kita, tahu-tahu sudah berdiri. Nah, seandainya ya ada komunikasi dengan kita akan membantu. Jadi harapan kami, lembaga-lembaga pendidikan atau masyarakat, warga Nahdien kalau ingin mendirikan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, ayo kita duduk dulu. Punya tujuan apa, punya visi misi apa, sehingga mau mendirikan lembaga, padahal di sekitarnya sudah ada. Ini yang pertama. Yang kedua, saya menyerukan kepada seluruh warga Nahdien, ayo sekolah di lembaga-lembaga miliknya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Aswaja ini sangat penting. Kita punya visi misi di Ma'arif ini membumikan aswaja. Bagaimana faham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini bisa beredar, berlaku di masyarakat secara menyeluruh, secara masif. Tidak hanya sebagian-sebagian saja, secara parsial-parsial saja, tapi kita ingin bersama-sama. Salah satu caranya adalah masuk lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama atau milik warga Nahdlatul Ulama yang di sana mengajarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Bincang-bincang kita di sore hari ini mudah-mudahan tentu menghadirkan manfaat bagi kita semua. Amin. Sehat selalu Pak Nasrullah. Amin Mas Agus. Terus berkhidmah di Nahdlatul Ulama melalui LP Ma'arif atau melalui nanti lembaga-lembaga yang lain yang tentu kita selalu siap ya siap diberikan amanah apapun. Terima kasih Pak Nasrullah untuk perbincangan kita di sore hari ini. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh di Kecamatan Porosari. Beliau diberikan amanah dia sebagai pembina di
LP Ma'arif MWC NU Purwosari Pak Nasrullah. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di Nune Channel dengan bahasan-bahasan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Maju terus MWC NU Purwosari. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Agus. Amin. Sukses. Amin. Ayo diminum Mas Agus. Durasi berapa, Mas? Mau panjang.